Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Nisa Maharani dari kelas TI 4208. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal UAS Statistika Industri nomor 1 tentang One Way ANOVA. Pengerjaan nomor 1 yaitu One Way ANOVA. Pada soal dapat kita lihat bahwa sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel berikut. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Langkah pengerjaannya adalah yang pertama, kita harus menentukan nilai dari H0, di mana H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana mu adalah rataan keuntungan karyawan per tahun dari ketiga jenis perusahaan adalah sama. Selanjutnya kita akan mencari nilai H1. H1 adalah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, atau rataan keuntungan karyawan per tahun dari ketiga jenis perusahaan adalah berbeda. Selanjutnya kita akan menentukan statistik uji, di mana uji yang digunakan adalah uji F, yaitu MSK per MSE. Kita juga harus mencari nilai SST, SSK, dan SSE, di mana rumus SST adalah SSK dikurang SSE. Di sini ada tabel dari keuntungan per tahun per karyawan dari 3 perusahaan yang sudah disebutkan tadi. Kita akan mencari nilai SST, di mana SST adalah jumlah kuadrat dari keuntungan per tahun per karyawan, yaitu 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat sampai dengan 15,8 kuadrat dikurang dengan total dari jumlah keuntungan per tahun tiap perusahaan, yaitu 518,2 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 15, dan hasilnya adalah 1925,56. Selanjutnya kita akan menghitung nilai SSK, di mana SSK adalah jumlah kuadrat dari total keuntungan per tahun dari tiap perusahaan, yaitu 191,5 kuadrat ditambah 191,3 kuadrat ditambah 135,4 kuadrat dibagi 5, yaitu tahun dari data yang sudah diberikan, yaitu 5 tahun dikurang dengan 518,2 kuadrat dibagi 15, yang hasilnya adalah 418,14. Lalu kita akan menghitung SSE, yaitu SST dikurang dengan SSK, dan hasilnya adalah 1507,42. Selanjutnya kita akan membuat tabel ANOVA. Di tabel ANOVA itu ada sumber variansi, yaitu perlakuan, kesalahan, dan total. Perlakuan atau SSK dengan nilai 418,14, kesalahan atau SSE dengan nilai 1507,42, dan SST dengan nilai 1925,56. Selanjutnya kita akan menghitung derajat bebas dari SSK, SSE, dan SST. Untuk derajat bebas SSK adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 itu adalah banyaknya perusahaan. Lalu derajat bebas SSE adalah 3 dikali 5 dikurang 1. 5 adalah jumlah tahun dari data, yaitu 5 tahun, dan hasilnya adalah 12. Lalu total yaitu SST 3 kali 5 dikurang 1 itu 14.
Selanjutnya kita akan menghitung rataan kuadrat. Untuk perlakuan atau MSK itu 418,14 dibagi 2 yang hasilnya 209,07. Untuk kesalahan atau MSE itu 1507,42 dibagi 12 yang hasilnya 125,62. Lalu kita hitung nilai F itu MSK dibagi MSE yang hasilnya 1,664. Selanjutnya kita akan mencari daerah kritis dan kriteria uji. Di sini nilai alfa yang digunakan adalah 0,05, V1-nya adalah 2, yaitu derajat bebas dari SSK. V2-nya 12, itu derajat bebas dari SSE. Lalu kita akan mencari nilai dari F pada tabel, yaitu F dengan alfa 0,05, V12 dan V2 12 yang nilainya adalah 3,89. Daerah kritisnya adalah tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 3,89 dan tidak tolak H0 jika F kurang dari 3,89. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana karena F sama dengan 1,664 yang itu adalah kurang dari 3,89, maka H0 ditolak. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan dari ketiga jenis perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.